Ya, perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Anugrah Haidar Putra Yasin dengan NIM F1G118037. Dengan di sini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil pemrograman web yang telah saya lakukan sampai saat ini. Nah, pertama-tama untuk mengakses website itu kita memerlukan exam. Nah, di sini saya akan buka exam dan mengaktifkan MySQL. Nah, di sini bagi yang belum tahu exam adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross platform seperti Windows atau Mac OS. Nah, semua yang diperlukan untuk mengelola website tersedia di Exam seperti Apache, MySQL, MariaDB. Sini saya juga menggunakan MySQL. Nah, dia juga bisa untuk PHP atau Perl. Nah, meski program di dalamnya lengkap, Exam ini salah satu web server yang sederhana dan ringan. Nah, di situ saya telah mengaktifkan. Nah, lalu saya membuka command prompt untuk mengaktifkan servernya. Di sini untuk bisa mengakses YI-nya. Yaitu di sini saya sudah tulis di sini, yaitu dengan mengetikkan php yserve doc.root frontend strip web port 8080. Nah, di sini kita akan mengakses front end. Kita juga bisa mengakses back end-nya dengan mengganti front end ini menjadi back end. Tapi yang akan saya akses itu front end-nya. Lalu kita tekan enter saja dan menunggu hasilnya. Pertama di sini belum bisa karena saya belum masuk di folder dari webinarnya. Di sini saya menggunakan nama folder dari saya itu webinar 12. Nah, di sini sudah masuk dan saya akan masukkan tadi perintah dan kita enter dan menunggu proses selesai. Nah, di sini server sudah dimulai dengan kita perlu mengetikkan ini http localhost 8080. Jadi kita copy saja dan membuka browser. Kita paste saja di sini. Nah, ini adalah yang telah saya buat. Nah, untuk mengakses programnya itu bisa saya menggunakan Visual Studio Code, yaitu ini. Nah, pertama yang bagi yang masih kurang tahu apa itu YI2 framework, itu adalah sebuah software yang berfungsi sebagai kerangka kerja PHP yang berbasis komponen dengan performansi tinggi untuk pembuatan sebuah aplikasi web berskala besar. Nah, YI menyediakan resolutibilitas maksimum dalam pemrograman web dan bisa mengakselerasi proses pengembangan secara signifikan. Nah, jika kita buka ini Visual Studio dan di sini saya sudah masuk di foldernya dari framework tadi. Nah, di sini yaitu menggunakan metode MVC, yaitu kita bisa lihat di sini yaitu models saya di sini menyimpan di command model view itu ada di sini bagian bawah. Ini dia view di sini dan controller di sini. Nah,
Untuk MVC yaitu Model View Controller adalah satu software desain pattern yang sekarang banyak digunakan dalam pengembangan sebuah aplikasi maupun situs web. Desain pattern ini sekarang banyak dimanfaatkan pada PHP framework populer di dunia seperti Laravel, Symfony, CodeIgniter, maupun YAI yang saya gunakan sekarang. Untuk MVC memisahkan program dalam 3 bagian terpisah yang saling terhubung sesuai dengan namanya. Yang tadi saya bilang itu model, view, dan controller. Mereka ini saling berkaitan. Nah, karena saya sudah membuka ini, di sini bisa lihat di bagian daftar itu ada my application, home, about, kontak, klik schedule, klik tambah, peserta, webinar, penyelenggara, setup, login. Jadi saya sudah menambahkan gambar. Di sini menggunakan juga Bootstrap. Di sini ada nama saya. Di sini juga ada dari database dari webinar. Ini card. Nah, pertama kita akan membuka database-nya. Database yang saya gunakan. Ternyata saya lupa menyala Apache. Tunggu. Ya, sudah menyala. Kita tunggu hingga proses dari selesai. Nah, di sini sudah masuk. Di sini saya sudah hubungkan ke database yang tadi dengan menuliskan di command di console config. Di sini ada main lokal. Nah, di sini kita bisa lihat juga bagian command tadi di main lokal. Di sini ada nama dbname. Nah, di sini sesuai namanya tadi saya berikan, yaitu database-nya webinar. Di sini bisa kita lihat ada webinar. Kita klik saja. Nah, dalam database ini terdapat jadwal penyelenggara, peserta webinar, user, dan webinar. Di sini saya sudah melakukan GE dengan membuat model dan CRUD. Nah, di sini saya akan mengakses yaitu GE. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa fitur sini bisa kita gunakan seperti model generator, CRUD, controller, form, modul, maupun extension generator. Di sini pertama saya sudah membuat model. Kita hanya perlu ketikkan bintang. Itu artinya dia akan mengambil semua tabel pada database ini. Nah, di sini kita bisa preview, tapi saya sudah melakukannya tadi. Bisa dilihat di sini model. Di sini ada jadwal. Nah, saat nanti kita melakukan model, nanti ada beberapa file yang terbentuk. Nah, setelah selesai sini, kita juga bisa menggunakan CRUD. Di sini saya ini bekas ada sudah membuat seperti webinar, jadwal, peserta, penyelenggara. Nah, di sini mungkin saya bisa membuat satu dulu yang belum mungkin yaitu peserta webinar atau mungkin user saja. Kita buat user. Di sini karena file saya itu di file model saya itu di common model, jadi kita tulis dulu app common dan masuk ke model. Lalu tadi kita membuat yaitu user. Di sini juga bisa lihat format penulisannya, itu tanda merah tadi. Nah, untuk
Untuk bagian search model class kita bisa menulis app seperti yang di atas tadi, models, dan di sini kita akan menambahkan postnya tadi user dengan menambahkan lagi kata search. Nah, untuk bagian control class di sini sama yang seperti di atas, tapi dia mengubah models dan search-nya menjadi controller. Itu app controller, lalu masuk ke user controller. Ini bisa kita memastikan lagi dengan mengarahkan kursor di sini. Nah, setelah selesai, kita mengabaikan saja viewpad-nya. Ternyata controller kurang huruf. Nah, nampaknya masih ada yang salah di sini, itu tulisan controllernya, yaitu user control. Kurang huruf besar di sini. Nah, sudah tidak ada merah tadi. Pemberitahuan kesalahan. Di sini kita abaikan saja viewpad-nya. Base control class-nya di web controller, get use in index page di grid view. Sini tidak usah menambah ini. Lalu kita preview. Nah, di sini akan membuat beberapa file, dimana itu search form, user search, script, index. Nah, di sini kita generate saja. Nah, setelah selesai, kita harus membuat namespace-nya pada file usernya tadi. Ini kita akan mencari file user yang telah dibuat tadi di code-nya. Itu kita akan mencari user controller. Di sini saya akan menuliskan namespace dan tambahkan karena dia front end dan controller kita tutup. Lalu kita simpan, kita coba kembali ke localhost-nya tadi di port 80. Lupa menghapusnya tadi. Nah, di sini karena kita belum membuat bagian main PHP-nya, di sini belum muncul, kita belum mengakses. Tapi ini hanya baru bisa akses lewat URL. Contohnya seperti user. Kita coba mengakses user. Nah, kita baru bisa mengakses dan menuliskan sini karena belum ada menu di sini di navbarnya. Nah, kita kembali ke home. Di sini saya akan membuatnya, dimana kita mencari dulu itu di PHP, itu posisinya di view layout main PHP. Sini saya akan menambahkan lagi menu itemnya, itu label seperti yang ada di atas ini. Kita masuk saja, karena tadi namanya user, kita namakan juga user dengan URL-nya seperti yang di atas tadi, yang di sini tadi sebelum.
itu kita ada dua, kita masukkan langsung saja ke user. Nah, selesaikan saja. Nah, di sini saya sudah membuatnya, bisa dilihat tabel user, orangnya juga nantinya itu user juga. Nah, saya simpan atau save. Nah, kita buka lagi browser kita dan refresh. Di sini sudah ada user. Klik di sini sudah jadi. Kita bisa melihat di sini apa isi dari ini. Ini memang saya isi sembarang. Bisa juga kita create user. Di sini juga masih belum ada tombol kembali seperti ini. Ya, saat kita tekan kembali juga dia kembali. Itu bisa menggunakan istilah bagian button. Di sini juga saya telah membuat juga peserta webinar sudah jadi. Di sini sudah ada isi database, juga gambar, tambah di home, profile, message saya menambahkan pesan biasa saja seperti definisi exam. Ini hanya untuk nama saya. Menambahkan juga gambar. Mungkin itu saja dari saya. Maaf bila memiliki kekurangan dan benar-benar masih banyak kurang. Sekian dan terima kasih.